pourriez nous expliquer ce pourquoi vous êtes rentré à l'hôpital? Oui, je suis rentrée à l'hôpital, j'avais pris un rendez-vous parce que j'étais très nerveuse. Au bureau, je ne pouvais plus taper, j'étais très impressionnée par les gens. Et j'avais l'impression que les gens me suivaient. Partout où j'allais, je voyais quelqu'un derrière moi. Et vraiment, ça me faisait peur. Et je craignais énormément les gens. Akhir-akhir ini mental health issue atau isu tentang kesehatan mental menjadi topik yang sedang hangat dibincangkan oleh masyarakat, khususnya di platform media sosial. Banyak dari mereka berkeluh kesah dengan permasalahan yang cukup beragam, dari anxiety, gangguan mood, makan, psikotik, OCD, hingga kasus yang paling ekstrim, terjadi kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. It made me feel like it was selfish of me to choose to die when some people don't even have a choice. Nyatanya penyakit mental telah ada seiring dengan keberadaan manusia. Sekalipun kehidupan manusia belum semaju sekarang ini, bahkan ketika seorang manusia masih belum dapat untuk memberikan istilah untuk menjelaskan keadaan mentalnya sendiri. So, bagaimana dan kapan manusia mulai menyadari kalau kesehatan mental itu ternyata penting untuk diketahui dan dipelajari? Sehingga di masa modern ini, kita manusia sudah bisa memetakan berbagai macam dari penyakit kejiwaan ini. Pada video kali ini, kita akan mencoba memahami kapan sih mental health issue itu mulai ada, dan mulai kapan juga kita telah sadar bahwa penyakit kejiwaan itu ternyata disebabkan oleh gangguan psikologis dan bukan disebabkan oleh hal-hal mistis. And that's how we always think. Jadi, gini ceritanya. Ketika seseorang memiliki masalah psikologis, paling tidak mereka membutuhkan seseorang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun karena keterbatasan pengetahuan, it stops you from living it at all. Pada zaman dahulu, masalah kesehatan mental sering dikaitkan dengan gangguan yang disebabkan oleh hal-hal mistis, seperti setan dan roh halus, atau dikaitkan dengan fenomena alam dan kemarahan para dewa. Banyaknya penafsiran manusia mengenai kondisi mental seseorang akhirnya menimbulkan berbagai macam cara juga untuk mengatasinya. Perbuatan setan balik kepada setan, perbuatan jin dan manusia. Kita bahas saja mulai dari masa yang paling tua dari sejarah manusia, yaitu masa prasejarah. Prasejarah adalah masa di mana keberadaan manusia purba atau banyak homo yang masih berkembang. Pada zaman ini diperkirakan manusia sudah merasakan berbagai macam gangguan mental, dari padatnya aktivitas berburu dan meramu untuk bertahan hidup, hingga pada suatu saat terdapat fenomena alam yang sebenarnya wajar bagi kita manusia modern, tapi masih belum dapat mereka proses dan mengerti sesuai kapasitas rasionalitasnya, sehingga mereka menanggapinya sebagai suatu hal yang mistis, seperti gangguan roh jahat, dewa, ataupun akibat perbuatan musuhnya. Penyakit mental sering dikaitkan dengan demonologi, yaitu pendapat yang menyebutkan bahwa jika seseorang berperilaku abnormal tanpa sebab yang jelas, hal tersebut dapat dikaitkan karena adanya pengaruh suatu kekuatan jahat tertentu, atau yang pada intinya berhubungan dengan gangguan setan. Cara mengatasi gangguan mental ini pun menjadi sesuai dengan anggapan dan kesimpulan mereka sendiri, atau dengan pembacaan mantra terhadap orang yang sedang terkena gangguan mental. Dari masa prasejarah hingga pada akhirnya manusia mampu membangun peradaban, manusia mulai memahami secara rasional bahwa penyakit mental bukan disebabkan oleh perkara mistis, fenomena alam, atau bahkan kemarahan dari dewa, melainkan disebabkan oleh faktor psikologis. Melompat jauh dari masa prasejarah ke masa Romawi dan Yunani kuno, tokoh-tokoh pada masa tersebut mulai menyadari betapa kelirunya anggapan asumsi sebelumnya mengenai penyebab penyakit mental. Pythagoras mengemukakan bahwa terdapat penjelasan ilmiah di balik penyakit mental. Hippocrates, bapak kedokteran yang memisahkan ilmu medis modern dari teologi,
mengungkapkan bahwa otak memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pikiran, perilaku, dan juga emosi. Sedangkan Plato masih meyakini bahwa sebagian penyebab dari gangguan mental adalah kehendak dari para dewa. Tetapi dia juga berasumsi bahwa hal ini juga dapat disebabkan dari faktor penting budaya yang mempengaruhi pemikiran dan tindakan. Plato memberikan contoh, seorang pencuri adalah orang yang sedang mengalami gangguan mental. Nah, sementara Asklepiades, Arataeus, dan Galenus yang merupakan dokter dari Yunani, mereka cenderung memakai pendekatan naturalistik dan lebih humanis terhadap gangguan mental. Mereka menyatakan bahwa orang dengan gangguan mental harus diperlakukan lebih manusiawi dan harus mendapat perawatan dari sisi medis. So, mental health issue has always been a problem since then, and it will always circle around human itself. And that's how we always think.